aku Widya Lukiana. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilianti. Perkenalkan, saya Margareta Dusofianti. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, judul materi kami pada saat ini adalah Demokrasi Masih Belajar. Penerapan demokrasi Pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun kata kunci pada materi kami adalah saling menjatuhkan, kewenangan, kekuasaan, adil dan jujur. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dari kata kunci dalam masalah demokrasi masih belajar. Faktor yang pertama yaitu pada masa Orde Baru, demokrasi membuat harmoni dengan pengambilan keputusan dengan 3 lembaga yaitu birokrasi pemerintah, kedua itu ada Partai Golongan Rakyat dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tetapi dengan terjadinya kerusuhan terjadi akibat pemimpin tidak menjalankan demokrasi dengan baik, masyarakat tidak menganggap adanya demokrasi, sehingga mewujudkan konflik-konflik antar mereka yang diselesaikan dengan berpikir masing-masing, dengan tidak menggunakan arti dari demokrasi dan adanya demokrasi. Adanya faktor yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang arti demokrasi. Kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki setiap orang tidak diberi kesempatan untuk mewujudkan demokrasi, sehingga hilangnya kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Faktor-faktor yang lain yang membuat demokrasi, kewenangan, dan kekuasaan lemah, yaitu diantaranya pertama, korupsi, ketertutupan menjadi praktik meluas, sedangkan lembaga anti korupsi dilemahkan. Yang kedua itu adanya kebebasan berorganisasi cenderung mengalami registrir. Dan yang ketiga itu ada penegakan hukum nyaris tak mengalami kemajuan. Yang keempat itu adanya ancaman berekspresi semakin terang-terang dengan negara maupun masyarakat. Indonesia memiliki sistem demokrasi yang menurut Sri Suenarti adalah mengucapkan demokrasi adalah rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial yang dimana itu terdapat dalam Soemarsono 2001 ayat 30. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong perilaku jujur dan adil di Indonesia digambarkan dengan adanya pemilu yang diartikan bahwa dengan penyelenggaraan pemilu dan proses penyelenggaraan sampai pemilihan harus bersikap jujur sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku. Setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan optimisme masyarakat perlu demokrasi yang berkualitas. Meskipun pilar demokrasi terus berkembang dengan baik, namun hakikatnya demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Yang kedua, depetrimelasi kualitas pemilihan umum, terlaksananya pemilihan umum dengan baik, jujur, dan adil. Yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Kesimpulan, sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi, kita sebagai warga negara harus memiliki pemahaman mengenai demokrasi dengan pemahaman demokrasi yang lebih baik lagi agar tidak terjadi antar konflik. Sebagai warga negara harus ikut melakukan peningkatan dan mempertahankan demokrasi yang ada di Indonesia agar menjadi negara demokrasi yang